Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Kak Rian, masih bersama dengan orang yang sama dan membahas hal yang sama juga tentunya. Tadi Kak tertunda nih ceritanya. Bagaimana sih kajian sistemnya seperti apa di KRL 2 ini? Baik yang satu kemarin juga. Kajiannya kan tadi kan saya bilang ada berapa kajian dalam artian pertama itu setelah taklim salat tarawih kayak biasa itu full itu nanti subuh setelah sholat subuh kita juga ada kajian itu dalam artian rutin, dan nanti biasanya ada momentum-momentum kayak di malam nuzul Quran ataupun di pertengahan Ramadan ataupun nanti di akhir, biasanya itu di pertengahan atau di puasa ke-20, karena nanti biasanya kajian itu kalau puasa ke-20 ini ada persiapan untuk bahasanya persiapan untuk 10 hari mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan terbaru sekarang KRR ini mengadakan kajian pranikah. Apa tuh? Kajian pranikah, parenting untuk persiapan. Persiapan nikah. Itu KRR mulai ada 3 materi kalau nggak salah di tanggal di besok ada 3 materi kalau nggak salah ya. Kajian parenting, dan itu udah mulai pendaftaran dari 3-4 hari yang lalu. Jadi ada boleh. Pendaftaran juga? Ada pendaftaran untuk kajian yang parenting tadi. Yang parenting tadi khususnya. Oh, oke. Tapi kalau masyarakat rumah mau gabung ya nggak masalah, datang aja nanti. Tapi dikhususkan nanti mungkin kalau yang daftar mungkin dapat sertifikat, dapat fasilitas mungkin rangkuman materi dan lain-lain, seperti itulah kurang lebih. Oh gitu. Berarti nggak cuma fokus ke ceramah-ceramah tentang Ramadannya doang ya? Panjang. Bahasannya banyak ternyata. Bagi anak muda kan? Itu kenapa nih kepikiran menyelipkan materi tersebut? Karena yang pertama gini, ilmu parenting penting karena kan kalau kita lihat sekarang banyak anak muda yang cenderung lebih memilih pacaran, hubungan-hubungan yang dalam artian tidak diperbolehkan dalam Islam, sibuk dengan dunia yang dalam artian penuh menjerumuskan dengan hal-hal tidak baik, tapi mereka enggan menikah. Satu gitu. Terus yang kedua, kita melihat fenomena banyak sekali orang-orang yang nikah dini itu cerai dan lain-lain, artinya tidak ada persiapan. Padahal sebenarnya yang paling penting, kita kan juga belum mengalami, tapi kata guru saya kan ilmu menikah itu sangat penting. Jadi kalau mau menikah ya kalau minimal sekali lah ikut kelas parenting atau baca buku terkait pranikah. Jadi ada banyak hal-hal yang memang perlu kita persiapkan. Yang jelas ya artinya kan menikah itu amalan ibadah sepanjang seumur hidup ya. Jadi memang perlu dipersiapkan. Kenapa kami munculkan itu tadi? Kami pengen mengajak masyarakat, anak-anak muda terkhususnya, jangan takut untuk menikah karena memang rezeki itu Allah mampukan. Karena salah satu kata-kata Ustaz saya yang ingat itu satu ya, katanya Allah itu bukan memanggil orang yang siap, tapi menyiapkan orang-orang yang terpanggil, katanya. Jadi ya itulah tujuannya, jadi betul. Supaya anak muda nggak takut dan bisa mempersiapkan ibadah seumur hidup nanti. Oh iya, kalau kita lihat di sosial media kan banyak banget tuh berita-berita yang chaos begitu. Yang ada nikah muda, terus selesai di tengah jalan, belum lagi anak-anaknya yang terlantar nantinya. Jadi memang segala sesuatunya harus dipersiapkan. Membahas hal-hal positif di bulan Ramadan, insya Allah akan menjadi pahala yang luar biasa. Nah ini Kak, apalagi nih tema-tema kedepannya selain parenting? Kalau tema di tarawih sama di subuh itu bebaskan sama teman-teman sama ustadz-ustadz yang ceramah, itu yang pertama. Jadi random. Kadang ada yang bahas tentang bahasanya tentang keutamaan bersandar kepada Allah, keutamaan bulan Ramadan dan lain-lain. Nah, itu biasanya. Tadi kalau kajian khusus parenting. Nah, biasanya ada juga kajian anak muda yang bahas terkait problem-problem anak muda lah. Dalam artian mungkin ada yang galau, ada yang bimbing. Jadi kami itu sebenarnya pengennya itu sebenarnya masjid itu nanti kan sekarang ya, kalau kita sebagai anak muda nih, kalau galau kita ke kafe. Kalau galau kita tempat-tempat kopi, americano, 5 shot biasanya. Tari pernah nggak lihat di Instagram itu yang viral itu Masjid Sejuta Pemuda? Belum lihat. Kalau cuma nanti di searching aja. Itu jadi di sana anak-anak muda di masjid itu, yang pengurus itu anak muda semua. Terus ada kafe itu gratis. Jadi anak muda itu boleh nongkrong di sana 24 jam. Yang punya problem di sana juga, yang lagi buat PR di sana juga, yang dalam artian lagi galau tentang masa depan di sana juga. Jadi dalam artian masjid itu jadi solusi. Maka saya membayangkan gini tadi kan saya mengatakan di sesi pertama tadi, masjid yang makmur itu bukan masjid yang megah bangunannya. Terus tuh bahasanya elok rupa masjidnya itu bukan, tapi masjid yang makmur itu bagaimana cara dia
memuliakan orang-orang di sekitarnya. Jadi orang yang tadi dalam artian punya masalah ketika datang ke masjid selesai. Kebayang nggak gini? Masjid punya uang kas nih, uang kas banyak. Kebayang nggak kalau bagaimana pengurus masjid itu bisa mengakomodir atau mengalokasikan dana ini kepada masyarakat sekitar yang betul-betul membutuhkan. Kan di masyarakat itu kan ada orang yang punya uang, ada yang sederhana, ada yang ini ya, ada yang dalam artian nggak merata lah. Gimana caranya masjid itu jadi tempat apa ya, jadi pusat peradaban, dia bisa nih mengalokasikan masyarakat yang kaya tadi, bayar zakat di sana, bayar infak ke sana. Coba didata nih, jamaah masjid di sana yang sering aktif. Coba data dulu masjid yang aktif lah, jamaah yang aktif lah, aktif di sana. Kira-kira ada nggak yang kira-kira ekonominya ke bawah? Kenapa nggak rutin dibantu? Bukan hanya bulan Ramadan, tapi setiap bulan dikasih bantuan. Itu setiap bulan? Misal, itu tujuan kami sebenarnya, tujuannya nanti. Dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah, di mana masjid itu jadi tempat ya segala pusat aktivitas peradaban, baik itu belajar, baik itu berdiskusi, baik itu apa ya bahasanya anak-anak bermain, itu diperbolehkan. Makanya saya sangat menghimbau, pesan yang ingin saya sampaikan hari ini untuk masyarakat Bengkulu dan Indonesia terkhususnya, apalagi pengurus masjid, kalau bisa janganlah masjid itu dibatasi, tidak boleh dikunjungi, bahkan tutup, nggak buat 24 jadi gembok, nggak boleh tiduran, takut kotor. Ya memang fungsi masjid seperti itu. Masjid itu makmur ketika bisa memuliakan orang yang datang ke sana. Tujuan masjid itu kalau simpelnya, orang yang punya masalah datang ke masjid itu bisa selesai masalahnya. Jadi kalau masjid digembok, masjid ditutup, itu ya tidak mencerminkan fungsi masjid seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sangat disayangkan ya. Terus juga ini biasanya kan kalau taraweh banyak anak-anak. Terus biasanya kalau anak-anak ribut ini pada dicubit tuh jangan ya. Dikasih pemahaman aja. Kalau kami bilang gini, adik-adik boleh main lagi setelah nanti selesai sholat. Kayak misalkan udah maghrib nih, mereka kadang masih main-main. Kami coba, adek nanti nggak boleh lagi main loh, main bola lagi loh pas udah ini. Jadi mereka diam nih, baru udah habis maghrib mereka main bola lagi. Jadi nggak masalah, masjid itu boleh sebagai tempat anak-anak untuk bahasanya main-main. Tapi yang perlu ditekankan kepada mereka waktu sholat, ketika nanti main silahkan main. Jadi udah tarawih itu anak-anak itu amburadul masjid tuh, mencar tuh. Ada yang main sejadah, ada yang main bola di sana. Nggak masalah, karena tugas kita di situ kan. Oh iya betul. Ini dari ceritanya dari tadi juga udah tergambar ya. Keseruannya. Dan ini sekali lagi nih pemirsa, siapapun yang mau bergabung boleh banget. Boleh. Bahkan kalau misalnya kalian ada himanya, instansi kantor dan lain boleh, nggak masalah. Bergabung boleh gitu ya. Oke. Jadi benar-benar terbuka untuk umum. Yang jualan pun kalau misalnya mbak-mbak, ibu-ibu, abang-abang gitu mau meramaikan. Kalau mau meramaikan boleh ya, silahkan aja. Tuh, teman-teman TVRI mau ke sana? Oh iya, boleh banget. Teman-temannya boleh, gratis insyaallah. Atau diliput aja nanti, nggak masalah. Oh iya boleh ya. Dengan satu catatan, puasa ya. Iya. Jangan mokel. Jangan mokel, no banget. Oke. Nah kalau kita bicara tentang kepanitiaannya, volunteernya, itu orangnya tetap orang yang sama atau tetap ada orang yang sama tapi bertambah lagi? Orangnya orang yang sama, ada yang sama kebetulan, ada juga yang nggak lagi karena dia udah nggak di Bengkulu kan. Orang yang sama tetap dan orang-orang yang baru yang banyak, terutama yang banyak itu anak-anak UNIP sih, anak-anak UNIP karena kan kami kan kebanyakan anak UNIP. Teman-teman yang lihat story saya kan anak UNIP, makanya anak UNIP banyak yang jadi volunteer di sana. Oh gitu. Ya. Ini kalau mereka bergabung seperti itu biasanya apa nih hal-hal yang memotivasi mereka? Itu pasti ditanyain dulu kan, apa yang memotivasi? Jadi kebanyakan yang mereka termotivasi itu karena euforianya pertama ya, karena tahun lalu kan memang luar biasa nih euforia bulan Ramadan itu ya. Terus mereka pengen Ramadan ini menjadi lebih bermanfaat katanya kan, jadi pengen ngisi kekosongan dan lain-lain. Terus yang ketiga tadi pengen cari pengalaman, ada yang pengen buat lagi di dusunnya, di desanya, nggak masalah. Kami itu apa ya bahasanya, pengennya bukan kampung Ramadan ini bukan hanya di tempat kami di Rinjani, tapi mungkin ada kampung Ramadan Unip, kampung Ramadan Winfas, kampung Ramadan di Hasan, ya nggak masalah kita memuliakan bulan Ramadan kan, supaya apa ya bahasanya semarak bulan Ramadan ini terasa di berbagai kalangan, ya bersemarak. Oke, luar biasa tujuannya juga. Kalau kita lihat kita flashback lagi nih dari awal-awal itu, udah berapa nih plannya yang udah mulai tercapai? Plan kampung Ramadan? Iya, kampung Ramadan. Kalau tercapai, alhamdulillah dalam artian secara garis besar ya, tercapai. Tapi yang jadi PR adalah dari bagaimana pasca bulan Ramadan ini. Mampu nggak kita menjaga jamaah yang tadi mungkin Ramadan itu full, itu yang lebih sulit, 3 baris, itu yang sulit tuh. Apalagi apa ya bahasanya, kami juga tidak bisa stay di masjid itu.
Dalam artian kami kan bukan marbot di sana. Saya pernah jadi marbot di sana, pernah. Tapi karena ada kesibukan kemarin, makanya saya pindah lagi di sana karena nggak bisa stay. Jadi yang paling sulit itu adalah konsisten menjaga dalam artian pasca Ramadan ini mampu nggak tadi yang masjid rame, terus pas bulan Ramadan nggak ada Bisa lagi dijaga semarak Ramadan, nggak nggak ada lagi pasar raya bahagia dan lain-lain itu masih bisa rame. Nah, itu yang sulit. Dan itu bisa jadi PR untuk kita semua, untuk kami terutama ya, untuk kami bagaimana caranya supaya masjid tadi konsisten ramai walaupun bukan bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan. Itu sih. Ini konsisten itu yang sulit. Konsisten itu kayaknya. sulit, ya. Setelah itu bagaimana nih? Ya. Karena kan nanti nggak ada lagi nih kegiatan buka bersama. Tapi bisa aja mungkin ya dengan puasa Senin Kamis dan lain-lainnya. Walaupun agak sulit ya. Iya, walaupun agak betul sekali. Nah, ini kedepannya mau seperti apa sih Kak? Mulai dari kegiatannya kan ini banyak nih, nggak cuma di kampung Ramadan, tapi ada safari Ramadan. ada safari juga. Terus ada apa lagi tadi ya? Ada dongeng Ramadan. Apa itu? Itu dongeng itu sama kayak safari Ramadan juga, tapi targetnya untuk anak-anak TK PAUD. Itu ada kami, kalau saya lupa nama bapaknya itu ya, tiang boneka tangan. Itu nanti dia bakal cerita di sana terkait Palestina dan cerita-cerita keislaman, Sirah Nabawiyah dan lain-lain. Itu khusus untuk anak-anak PAUD ya. Berarti kegiatan itu. Itu gimana tuh caranya mau menyaksikan itu? Kami sebenarnya kemarin itu sama kayak tadi, kayak safari Ramadan. Kami ngasih undangan, permohonan ke instansi-instansi PAUD TK yang ada di Bengkulu. Kalau mereka bersedia nanti kami bakal datang ke situ. Langsung datang ke lokasi mereka gitu ya. Dan itu semuanya secara gratis. Gratis. Sayang banget ya kalau dilewatkan ya artinya ya. Itu kan hiburan untuk anak-anak. Betul. Cerita-cerita positif juga. Betul masih kecil ya. Jadi harus banyak dicekokin dengan cerita positif pemirsa. Jangan dicekokin dengan tontonan YouTube, TikTok terus. Luar biasa ya, banyak sekali kegiatannya. Ini tapi sempat kewalahan nggak sih Kak? Kalau kewalahan pastilah, tapi kan karena secara pribadi ya? Pribadi. Yang jelas, kalau tahun lalu sempat sakit tuh 2 hari. Oh ya, kenapa tuh? Capek. Ya, capek lah kan, full kan dari. Iya betul sih. Full capek 2 hari, ya tapi alhamdulillah langsung pulih. Karena memang imunnya nih luar biasa sebenarnya, jarang sakit nih. Sakit itu paling tidur, minum obat, ya dikit, vitamin langsung sehat lagi gitu. Begitu. Harus disyukuri itu. Oke. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.